Kembali mencoba menghubungi Mas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Hari Golden Heart langsung dari pos PPKM Darurat Simpang Boloi, Batam untuk mengetahui pelaksanaan PPKM Darurat di dua wilayah di Kepulauan Riau, yakni di Kota Batam dan juga di Tanjung Pinang. Selamat siang, Pak Hari. Selamat siang, Mbak Laras. Baik, Pak Hari, ini merupakan hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat di dua wilayah di Kepulauan Riau. Dalam penerapannya sendiri, apa yang menjadi catatan evaluasi sehingga perlu pendisiplinan aturan agar masyarakat lebih disiplin mengikuti aturan yang ada di PPKM Darurat ini, Pak Hari? Ya, jadi sejak dikeluarkannya instruksi Mendagri nomor 20 tentang perluasan daerah yang menjadi PPKM Darurat di wilayah Kepri, ada dua, yaitu di wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Sejak hari Senin kemarin, Polda Kepri dan jajaran telah menggelar operasi aman nusa 2 lanjutan. Ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan PPKM darurat yang berlakukan sejak Senin kemarin. Jadi catatan ataupun evaluasi bahwa sejak hari Senin kemarin sampai dengan hari Selasa kemarin, di wilayah Batam sendiri sudah dilakukan penyekatan di beberapa ruas, yaitu ada 54 titik penyekatan. Nah, dari 54 titik ini sudah kurang lebih sebanyak 18.000 kendaraan ya yang kita hentikan, kemudian kita cek keperluannya apa, apakah memang dia beraktivitas di sektor-sektor yang memang diizinkan, yaitu seperti sektor fisikal ataupun sektor esensial dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Kemudian dari 18.000 itu sebanyak 11.000, Mbak Laras, ini kita putar balik karena sudah jelas dia masuk ke dalam sektor-sektor esensial maupun non esensial yang memang harus ataupun bekerja di rumah atau work from home. Baik, berarti ada 54 titik penyekatan untuk menekan laju mobilitas masyarakat selama PPKM darurat ini diberlakukan. Lantas bagaimana dengan pengawasan di Kota Batam ini sendiri, Pak Hari, yang berbatasan langsung dengan Singapura? Ya, jadi kami pun juga melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk. Jadi ada dua pintu masuk yang memang menjadi sasaran fokus kami, yaitu di Pelabuhan Sekupang dan kemudian juga di Pelabuhan Batam Center. Untuk mereka yang datang ataupun masuk dari Singapura, tentu kita mengikuti aturan yang sudah ada. Mereka harus dilakukan swab PCR. Kemudian apabila hasilnya negatif, yang bersangkutan ataupun warga negara asing tersebut harus melaksanakan karantina. Kemudian sambil dilakukan monitoring. Setelah karantina, kita lakukan swab kembali. Apakah yang bersangkutan itu masih dalam keadaan sehat dan tidak terpapar virus corona. Begitu pula juga warga negara Indonesia yang memang ada keluar menuju Singapura. Tentu aturan-aturan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi sebagaimana yang diatur di dalam surat edaran Kementerian Perhubungan ini kita terapkan secara ketat. Baik, WNA yang masuk juga harus menjalani karantina terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan aktivitasnya di tanah air. Ya. Lantas Pak Hari, selama pemberlakuan PPKM darurat ini, kegiatan patroli rutin seperti apa yang dilakukan Polda Kepulauan Riau bersama dengan personil gabungan tentunya untuk memastikan masyarakat disiplin dalam mematuhi aturan di PPKM darurat? Baik, Mbak Laras, jadi untuk operasi aman nusa 2 lanjutan ini, pelibatan personil ini sebanyak hampir 680 personil. Baik. Di antaranya personil dari Polda Kepri, kemudian Polres Tabarela, dan Polres Tanjung Pinang. Kita juga didukung oleh rekan-rekan dari satuan-satuan TNI, kemudian dari Dinas Kesehatan, juga dari Dinas Perhubungan, dan Satgas COVID-19 sebanyak kurang lebih 560. Baik. Nah, dari yang kita lakukan ini tentu kita juga ingin ataupun berharap bahwa apa yang kita lakukan ini bisa dipahami bahwa kita melakukan tindakan-tindakan dalam rangka PPKM darurat, tentu ini demi keselamatan masyarakat.
Ya, Pak Hari, terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat ini sendiri, adakah sanksi yang diberlakukan kepada warga yang melanggar? Jika memang melanggar ini seperti apa sanksinya, Pak? Ya, betul, Mbak Laras. Kita juga di dalam operasi Amanusa itu ada yang namanya Satgas Tindak. Baik. Di dalam Satgas Tindak ini, ya, ini yang nanti akan melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Tentu, langkah pertama kita melakukan upaya-upaya persuasif yang bersifat humanis. Ya. Namun apabila masyarakat terus melanggar, kita akan lakukan penindakan dan dasar hukumnya itu sudah jelas. Ada beberapa pasal di dalam KUHP, pasal 214 sampai 218. Kemudian beberapa masa PPKM darurat ini, Pak, silahkan. Baik, saya mewakili Bapak Kapolda Kapri, demikian juga Bapak Danrem, Bapak Gubernur, serta Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan elemen unsur pemerintah lainnya mengimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama patuhi PPKM darurat. Pelaksanaan PPKM darurat ini tentu banyak pertimbangan, di mana kita melihat tingkat penyebaran yang cukup tinggi, sehingga bagi kami keselamatan rakyat adalah yang utama, atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dan kami mohon kerjasamanya dari masyarakat untuk bisa ikut mendukung kegiatan ini dengan membatasi aktivitas, dan kalaupun harus beraktivitas, benar-benar terapkan protokol kesehatan. Dan selalu, ya, apabila merasa diri sudah tidak sehat, segera memeriksakan untuk dilakukan antigen ataupun PCR, sehingga langkah awal dalam rangka penanganan maupun treatment itu sudah bisa kita lakukan secara cepat. Baik, tentunya kita berharap agar penerapan PPKM darurat di 2 wilayah di Kepulauan Riau ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menekan laju penularan COVID-19 di wilayah Kepulauan Riau. Terima kasih banyak Bapak Hari Goldenheart selaku Kabid Humas Polda Kepulauan Riau telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang TVRI. Selamat siang Bapak, selamat bertugas kembali. Semoga sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Lara, salam sehat, salam bugar selalu.